kelas if 24B. Saya atas nama Irwansyah dengan NIM 2401020242. Kemudian ada teman saya Restu Sofiana Saputra dengan NIM 2401021112. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kajian kami terhadap sebuah artikel jurnal ilmiah dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Artificial Intelligence. Nah, artikel yang kami bahas ini berjudul Penerapan Algoritma Genetika dalam Pengelompokan Mahasiswa KKN, yaitu dengan studi kasus KKN Angkatan 42 di Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Artikel ini tuh ditulis oleh Arinadi Nur Rohmat dan Mutakin Akbar dan diterbitkan pada jurnal JIKO, yaitu Jurnal Informatika dan Komputer, volume 8 nomor 1 halaman 50-61 pada Februari 2024. Nah, artikel ini tuh kami pilih karena sangat relevan banget dengan mata kuliah kami, yaitu Artificial Intelligence, sebab membahas penerapan nyata dalam algoritma genetika. Salah satu teknik kecerdasan buatan berbasis komputasi evolusi itu untuk menyelesaikan masalah optimasi kombinatorial, yaitu pengelompokan 807 mahasiswa peserta KKN berdasarkan beberapa kriteria sekaligus. Oke, baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan pertama mengenai agenda presentasi kami hari ini. Oke, sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan kami untuk menyampaikan gambaran alur presentasi hari ini terlebih dahulu, supaya teman-teman dapat mengikuti dengan lebih runtut. Oke, presentasi ini tuh terbagi menjadi 6 bagian utama. Nah, kami akan memulai dari latar belakang terlebih dahulu, yaitu bagaimana program KKN dijalankan di UMBY dan mengapa pengelompokan secara manual selama ini tuh menjadi masalah. Nah, selain itu, kami akan menjelaskan konsep dasar dari algoritma genetika secara singkat agar teman-teman yang belum familiar atau belum begitu mengenal tetap bisa mengikuti pembahasan berikut ini. Lalu pada bagian ketiga ada metode penelitian, di mana kami akan mengupas alur penelitian, constraint atau aturan yang digunakan, hingga bagaimana fungsi fitness dirumuskan. Lalu bagian keempat membahas operator genetik, yaitu proses seleksi, crossover, dan mutasi yang menjadi mesin dari algoritma ini. Selanjutnya, pada bagian kelima, kami akan memaparkan hasil dan pembahasan dari pengujian yang dilakukan peneliti, termasuk perbandingan beberapa parameter. Dan sebagai penutup, kami akan menyampaikan kesimpulan serta bagaimana relevansi artikel ini dengan mata kuliah Artificial Intelligence. Oke, sekarang mari kita mulai dari bagian pertama, yaitu latar belakang. Kuliah kerja nyata atau yang disingkat menjadi KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang wajib ditempuh mahasiswa di universitas manapun. Nah, dengan pendekatan yang melibatkan lintas ilmu dan lintas sektor di Universitas Mercu Buana, Yogyakarta, kegiatan ini dikoordinasikan oleh P3MK yang sebelumnya dikenal dengan nama LPPM, atau kalau di Universitas Muhammadiyah Bandung LPPM juga sih sama ya. Lalu menariknya, UMBY ini tuh tidak hanya memiliki satu jenis KKN. Kalau kayak di Universitas Muhammadiyah Bandung itu ada kayak reguler ya kan, ada karyawan, atau ada KKN Mas ya. Yang beda lagi ya ininya, prosedurnya kalau KKN Mas. Yang berkaitan KKN reguler sama KKN karyawan. Nah, di UMBY ini ada 3 jenis KKN, yaitu pertama ada KKN reguler atau 12D, di mana mahasiswa diwajibkan untuk menginap di lokasi dengan penempatan yang terpusat berdasarkan wilayah, dusun, desa, hingga kecamatan. Program ini diikuti oleh 607 peserta, jumlah yang paling banyak di antara ketiganya. Lalu yang kedua ada KKN tematik atau 22D, yang tidak mewajibkan menginap dan lokasinya berbasis tema tertentu. Misalnya kegiatan di area pasar. Program ini diikuti oleh 144 peserta. Dan yang ketiga ada KKN mandiri atau 32D. Juga tidak wajib menginap. Namun di sini mahasiswa harus lebih proaktif. Mereka perlu mengajukan proposal sendiri serta surat kesediaan lokasi. Misalnya dari UMKM atau kelompok masyarakat. Nah, program ini tuh diikuti oleh 56 peserta. Satu hal penting yang penting untuk digarisbawahi adalah
Karena ketiga jenis KKN ini memiliki karakteristik kegiatan yang berbeda, mahasiswa dari kelas 12D, 22D, dan 32D tidak boleh dicampur dalam satu kelompok. Jadi total keseluruhan terdapat 807 peserta KKN angkatan 42 yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu rumusan masalah. Setelah kita memahami gambaran program KKN, sekarang kita masuk ke inti permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selama ini, pembagian kelompok KKN di UMB jadi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa itu sendiri. Pendekatan semacam ini tuh terdengar sederhana, tapi ternyata cukup sulit untuk memenuhi beberapa kriteria ideal secara bersamaan. Setidaknya ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, kesetaraan jumlah program studi dalam satu kelompok. Lalu yang kedua, ada jumlah anggota minimal untuk setiap program studi. Ketiga, rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang seimbang. Dan keempat, jumlah anggota kelompok yang harus konsisten, yaitu 10 orang. Nah, mengapa hal ini sulit dilakukan secara manual? Karena pada dasarnya, ini adalah masalah optimasi kombinatorial. Bayangkan, dengan 807 mahasiswa yang harus dikelompokkan, jumlah kemungkinan kombinasi susunan kelompok yang bisa terbentuk sangatlah besar. Jika dilakukan manual, proses ini akan sangat memakan waktu. Dan yang lebih penting, rawan terjadi bias serta ketidakkonsistenan antara kelompok. Dari sini, peneliti mengusulkan solusi, yaitu menggunakan algoritma genetika, sebuah metode optimasi yang bekerja berdasarkan simulasi proses evolusi alami. Pada slide berikutnya, kita akan bahas apa sebenarnya algoritma genetika itu. Oke. Apa sih sebenarnya algoritma genetika itu? Sebelum masuk lebih jauh ke metode penelitian, kita penting memahami terlebih dahulu dasar dari algoritma genetika terlebih dahulu. Nah, algoritma genetika atau genetik algorithm adalah salah satu cabang dari algoritma evolusioner yang terinspirasi dari teori evolusi Charles Darwin. Nah, prinsip utamanya meliputi seleksi alam, reproduksi, crossover, atau persilangan dan mutasi yang semuanya digunakan untuk mencari solusi terbaik pada masalah optimasi. Secara garis besar, cara kerjanya dapat dijelaskan dalam 5 tahap. Pertama, dimulai dari sebuah populasi, yaitu kumpulan solusi acak yang disebut kromosom. Lalu kedua, dilakukan proses seleksi, di mana induk-induk terbaik dipilih berdasarkan nilai fitnessnya. Lalu ketiga, induk-induk tersebut menjalani reproduksi melalui crossover dan mutasi, sehingga menghasilkan keturunan atau offspring baru. Lalu keempat, setiap offspring ini kemudian dievaluasi kembali nilai fitnessnya. Dan kelima, terbentuklah generasi baru, di mana individu-individu terbaik akan bertahan sementara. Proses ini terus berulang hingga mencapai solusi yang optimal. Nah, dalam konteks penelitian ini, setiap solusi yaitu susunan pembagian kelompok KKN diperlakukan sebagai satu kromosom. Kualitas dari kromosom tersebut diukur menggunakan fungsi fitness yang berbasis penelitian terhadap aturan-aturan pembagian kelompok yang sudah ditetapkan. Konsep fitness berbasis peneliti ini akan kita bahas lebih detail pada slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke tujuan penelitian. Setelah memahami konsep dasar, sekarang kita masuk pada tujuan spesifik dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan alternatif metode pengelompokan sebagai metode pengelompokan bagi 807 mahasiswa beserta KKN angkatan 42 di UMBJ dengan memanfaatkan algoritma genetika representasi kromosom. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan lari indeks atau indeks array yang kemudian melalui serangkaian proses mulai dari inisiasi populasi awal, seleksi menggunakan metode Elistim, lalu reproduksi berupa crossover dan mutasi, hingga penentuan kromosom elit berdasarkan hasil ranking. Ada 4 angka kunci yang perlu kita ingat dari slide ini. Total peserta yang diproses adalah 807 mahasiswa, terbagi ke dalam 3 jenis kelas, yaitu 22D, 22D, dan 32D yang diproses secara terpisah. Terdapat 4 aturan atau konstan yang menjadi acuan pembagian kelompok, dan target ideal yang ingin kita dicapai adalah nilai fitness sebesar 100%, yang berarti solusi pengelompokan yang dihasilkan tidak melanggar satupun aturan yang telah ditetapkan. Dengan tujuan jelas ini, mari kita lihat bagaimana alur peneliti secara keseluruhan dijalankan oleh peneliti. Oke, kita bisa melihat di sini alur penelitian secara keseluruhan.
ada pengumpulan data, lalu ada pra pengolahan, masuk ke penentuan constraint, lalu perumusan fitness, enkripsi data, inisiasi populasi, seleksi dan reproduksi, lalu masuk ke terminasi. Di sini menjadi catatan penting kita. Dari kelas 12D, 22D, dan 32D tidak boleh dicampur dalam satu kelompok sehingga proses algoritma genetika dijalankan secara terpisah untuk setiap kelas. Nah, pengumpulan dan pra pengolahan data, yaitu data publik atau website KKN observasi dikonfirmasi via wawancara P3MK, dilengkapi data koordinasi rahasia, lalu diverifikasi ke kelengkapannya. Lalu pengolahan datanya constraint C1, C4, ditentukan fungsi fitness, dirumuskan data yang fungsi menjadi larik indeks untuk diproses GA. Masuk berikutnya atau constraint dan bobot penelitian. Metode ini terdapat 4 aturan ditetapkan berdasarkan prioritas P3MK. Jika sebuah kelompok melanggar aturan nilai penalti berikut ditambahkan pada fitnessnya, semakin tinggi semakin buruk. Ada jumlah prodi C1 merupakan jumlah prodi, yaitu minimal 3 program studi per kelompok. Penilaiannya 0,4, ada anggota per prodi minimal 2 anggota setiap prodi dalam kelompok, penaltinya 0,3, rasio gender, rasio minimal laki-laki per perempuan sebesar 30%, penalti 0,2, lalu jumlah anggota. Setiap kelompok harus beranggotakan tepat 10 orang, penalti 0,1. Masuk ke perumusan fitness. Setelah kita mengetahui aturan dan bobot penalti, sekarang kita akan melihat bagaimana nilai fitness ini dihitung secara matematis. Fungsi fitness dirumuskan sebagai F dalam kurung X sama dengan sigma dari Fn dibagi Qn, di mana Fn adalah bobot constraint yang dilanggar, dan Qn adalah jumlah kelompok yang terbentuk karena fitness pada penelitian ini berbasis penalti. Maka objektifnya adalah minimalisasi, artinya semakin kecil nilai fitness yang dihasilkan, semakin baik kualitas solusi pengelompokan tersebut. Solusi yang paling ideal adalah ketika fitness bernilai 100%, yang berarti tidak ada satupun pelanggaran aturan. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh perhitungannya. Pada kasus dengan 26 peserta yang dibagi ke dalam 3 kelompok, kelompok 1 melanggar aturan C3, sehingga mendapatkan penalti 0,2. Lalu kelompok 2 melanggar aturan C2 dengan penalti 0,3, sementara kelompok 3 melanggar 3 aturan sekaligus, C1, C3, dan C4. Dengan total penalti 0,4 ditambah 0,2 ditambah 0,1 sama dengan 0,7. Lalu jika kita jumlahkan seluruh penalti ini, 0,2 ditambah 0,3 ditambah 0,7, hasilnya adalah 1,2. Kemudian dibagi dengan jumlah kelompok yaitu 3, maka diperoleh nilai fitness akhir sebesar 0,43. Semakin kecil angka ini mendekati 0, semakin baik kualitas pengelompokan yang dihasilkan. Oke. Mungkin sekian dari saya. Oh maaf, masih ada satu lagi ya. Ada satu lagi sebelum lanjut ke restu, masih ada satu lagi. Ini yang terakhir, slide terakhir. Nah, masuk ke slide berikutnya yaitu metode penelitian representasi kromosom dari indeks. Pada slide terakhir di bagian metode ini, sebelum saya terakhir bagian saya dari metode ini, kita akan membahas bagaimana data mahasiswa dipresentasikan sebagai kromosom dalam algoritma genetik. Peneliti menggunakan pendekatan lari indeks atau indeks array bertipe integer untuk mempresentasikan data. Cara kerjanya cukup unik, yaitu pendekatan ini hanya mengubah urutan data, tanpa pernah mengubah jumlah maupun isi datanya. Dengan begitu, integritas data mahasiswa tetap terjaga sepanjang proses algoritma berjalan. Sebagai ilustrasi, untuk 26 data mahasiswa, lari indeks awalnya berurutan dari 0 hingga 26. Dari 0 hingga 25. Nah, setelah larik ini diacak melalui proses algoritma genetik, larik tersebut kemudian dipartisi menjadi beberapa kelompok sesuai kebutuhan. Misalnya menjadi 3 kelompok, dengan kelompok 1 berisi indeks 18 sampai 25 ditambah 0 dan 1. Kelompok 2 berisi indeks 2 sampai 11 dan kelompok 3 berisi indeks 12 sampai 17. Yang perlu digarisbawahi, setiap kali algoritma menghasilkan generasi baru melalui proses crossover dan mutasi, yang berubah hanyalah urutan lurik indeks ini saja, bukan menciptakan data mahasiswa yang baru. Setelah urutan berubah, larik tersebut akan dipartisi ulang menjadi kelompok-kelompok baru. Pendekatan ini yang membuat proses algoritma genetik pada penelitian ini tetap efisien dan aman terhadap integrasi data baru.
Pada bagian selanjutnya kita akan membahas bagian proses seleksi, korektur, dan mutasi ini bekerja sama berlebihan. Sekian dari saya, berikutnya akan Nikola Restu Saputra. Hmm, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Supiana Putra dengan NIM 240102112. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Irfan Syah, di mana kami mengkaji sebuah artikel jurnal ilmiah untuk memenuhi mata kuliah Artificial Intelligence. Artikel yang kita bahas yaitu penerapan algoritma genetika dalam pengelompokan mahasiswa KKN. Baik, langsung saja. Di sini ada representasi kromosom larik indeks. Pada tahap ini dijelaskan bagaimana data mahasiswa dipresentasikan di dalam algoritma genetika. Kemudian data mahasiswa dienkripsi sebagai larik atau array indeks bertipe integer. Pendekatan ini hanya mengubah urutan data tanpa mengubah jumlah atau isi data sehingga integritas data tetap terjaga. Artinya, setiap mahasiswa hanya diberi nomor indeks misalnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian larik indeks awal, contohnya 26 data. Contoh, jika ada 26 mahasiswa, maka indeks dimulai dari 0 sampai 25. Ini merupakan kondisi awal sebelum algoritma mulai bekerja. Setelah diacak dan dipartisi menjadi 3 kelompok atau masing-masing 8 sampai 9 anggota. Setelah itu, seluruh indeks diacak kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Pembagian ini masih bersifat sementara dan nantinya akan terus berubah selama proses algoritma genetika berlangsung. Setiap generasi baru hanya mengubah urutan larik indeks ini melalui crossover dan mutasi, kemudian dipartisi ulang menjadi kelompok, bukan membuat data mahasiswa baru. Selanjutnya, sini ada seleksi, crossover, dan mutasi. Seleksi metode elitis. Setelah seleksi adalah proses memilih induk yang akan menghasilkan solusi baru. Memilih satu individu terbaik atau elit, satu individu non-elit secara acak sebagai induk menjadi kualitas sekaligus keragaman populasi. Tujuannya supaya kualitas solusi terbaik tetap dipertahankan, tapi algoritma juga masih memiliki variasi solusi baru sehingga tidak terjebak pada satu solusi saja. Crossover, ordered crossover, OX. Setelah induk dipilih, dilakukan crossover atau tukeran gen. Sebagian gen dipertukarkan dan sisa data unik didistribusikan tanpa dipublikasi. Menjaga sifat untuk menjaga sifat bermutasi data. Kemudian mutasi swap atau insertion atau inversion. Mutasi ini digunakan untuk menambah varian solusi tanpa mengubah ukuran isi data. Contohnya inversion membaik urutan gen pada rentan titik potong acak. Terminal 4T berhenti. Jumlah generasi n gen, jumlah evaluasi fungsi tujuan, atas waktu eksekusi value tertentu. Kemudian pada panel ini memakai terminasi berbasis periode 30 menit. Selanjutnya ada parameter dan hasil pengujian.
3,3 kombinasi parameter QA diuji pada 807 peserta per kelas, 12D, 22D, dan 33D diproses terpisah. Penelitian ini mencoba 3 kombinasi parameter yang berbeda untuk mengetahui parameter mana yang menghasilkan solusi terbaik. Pada pengujian ini pertama digunakan 100 elites, sedangkan pengujian kedua dan ketiga hanya menggunakan 1 elit. Jumlah offspring dan juga dibuat beda agar bisa dibandingkan hasilnya. Hasil fitness terbaik dari ketiga pengujian, pengujian ketiga menghasilkan nilai fitness terbaik. Dua D kelas 22D memperoleh hasil paling tinggi yaitu sekitar 95%, sedangkan kelas 12D memperoleh 86,56% dan kelas 32D memperoleh 85%. Total waktu eksekusi pengujian untuk pengujian 3 untuk kelas 40 menit 20 detik. Artinya seluruh proses pengelompokan untuk ketiga kelas dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 40 menit. Kemudian perbandingan fitness antara pengujian. Nilai fitness per kelas dan pengujian. Grafik ini memperlihatkan perbandingan hasil dari 3 pengujian pada masing-masing kelas. Insight utama. Kelas 22D mencapai fitness tertinggi 95% pengujian. Kelas 32D stagma di 80% pada semua pengujian. Jumlah peserta yang sedikit membatasi ruang solusi. Kelas 12D mengalami peningkatan paling besar di sekitar 75% menjadi 86,56%. Analisis dan temuan tambahan. Yang pertama ada efek elitis. Pengguna satu elit membuat individu terbaik selalu dipilih untuk crossover dengan non-elit acak untuk mempercepat konvergensi dibanding 100 elit. Kedua, size of populasi. Semakin besar populasi maka kebutuhan memori juga semakin besar. Ketiga, constraints tersulit. C2. Constraint C2 merupakan aturan bahwa setiap program sudah minimal memiliki 2 anggota dalam satu kelompok. Yang keempat, saran perbaikan. Peneliti menyarankan agar aturan jumlah minimal program studi diperketat sehingga kualitas kelompok yang dihasilkan bisa menjadi lebih baik. Kemudian ada kesimpulan. Algoritma genetika sebagai alternatif pengalaman KKN. Algoritma genetika berbasis fermentasi. Artinya kesimpulan pertama adalah algoritma genetika berhasil diterapkan untuk mengelompokkan 807 mahasiswa KKN. Dan parameter terbaik yang diperoleh adalah menggunakan 1 elit, 1.500 offspring, dan 300 mutan sehingga menghasilkan fitness terbaik. Kemudian metode ini layak dijadikan alternatif mengelompokkan untuk angkatan KKN berikutnya, meski masih ada tantangan pada penggunaan constraint C2. Penjelasan selanjutnya disarankan mengembangkan relatif
dengan antarmuka lebih user friendly dan menyesuaikan parameter lebih lanjut. Terakhir ada penutup eh, relevansi dengan artificial intelligence. Penelitian ini merupakan contoh penerapan artificial intelligence menggunakan algoritma genetika untuk menyelesaikan masalah optimasi pengelompokan mahasiswa. Representasi kromosom, fitness, musik fitness, seleksi, crossover, mutasi, dan terminasi. 6 komponen tersebut merupakan komponen utama dalam algoritma genetika. Dan semuanya telah diterapkan pada penelitian ini sehingga proses optimasi dapat berjalan dengan baik. Dengan komponen ini, 6 komponen inti ZA, ZA di atas hadir lengkap dalam artikel ini, disertai data eksperimen kuantitatif, menjadikannya studi kasus yang tepat untuk memahami penerapan algoritma genetika dalam AI. Jadi, penelitian ini membuktikan bahwa algoritma genetika tidak hanya dipelajari secara teori, tapi juga benar-benar dapat diterapkan untuk membantu menyelesaikan masalah nyata, khususnya dalam pembagian kelompok KKN. Kemudian sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.